Hai, apa kabar? Jadi, aku mau cerita sedikit, dikit aja. Jadi gini, dulu pernah ada orang yang suka sama aku. Kita pakai nama samaran aja ya. Sebut aja namanya Putra. Putra laki-laki yang baik menurut aku waktu itu. Dan aku pun punya perasaan sama dia. Kami saling suka, tapi aku gak mau pacaran sama dia. Jadi hanya teman, tapi sayang. Dan itu berjalan dalam waktu yang lumayan lama. Sampai suatu waktu dia pergi dan aku gak tahu kenapa. Tapi setelah beberapa waktu aku lihat di story-nya ada foto Mbak cantik. Hihi, ya gitu. Dan aku berusaha untuk gak apa-apa, berusaha untuk biasa-biasa aja, padahal aslinya nyesek. Gimana gak nyesek ya? Deket lama, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba gak ada kabar, tiba-tiba udah punya cewek. Tapi ya itu udah berlalu lama. Gak lama banget sih, tapi udah lumayan lama. Dan sebenarnya ceritanya itu bermula dari sini. Aku punya seorang sahabat, sebut saja namanya Naila. Jadi si Naila ini cerita kalau dia sedang dekat sama cowok. Mungkin udah mau 1 bulan katanya. Aku lumayan kaget, bukan karena dia baru cerita, tapi karena cowok yang dekat dengan Naila ini adalah sahabat Putra, yaitu Bima. Aku lumayan kenal sama si Bima ini, karena dia sama Putra sahabat dekat kayak aku sama Naila. Jujur, aku sedikit khawatir karena kemungkinan aku dan Putra bertemu lagi jadi sangat banyak. Dan entah kenapa aku gak mau ada pertemuan atau hubungan apapun dengan Putra. Bukan karena aku belum bisa merelakan, tapi karena ya gak mau aja. Dan yaps, benar. Beberapa minggu setelahnya Naila bilang kalau dia mau ketemuan sama Bima. Dia ngajakin aku, tapi aku terlalu malas untuk jadi penonton mereka. Terus Naila bilang, kita gak bertiga kok, Bima ngajakin si Putra. Seketika aku terdiam. Hah? Putra? Ucapku dalam hati. Secara aku udah gak mau lagi ketemu Putra. Kalau aku mengiyakan ajakan Naila, sama saja aku membiarkan diriku bertemu Putra lagi. Bahkan secara terencana. Sedangkan sampai sini aku udah biasa aja. Gak tahu nanti kalau ketemu lagi. Jujur, aku belum siap. Ngadi-ngadi ya kamu. Bertiga aja aku gak mau. Apalagi berempat sama Putra, ujarku pada Naila. Ya, biar kamu ada temannya juga, kata Naila. Enggak pokoknya aku gak mau. Kenapa? Masih gak bisa move on ya? Tanya Naila. Gak gitu, Nay. Kamu kan tahu, aku udah punya doi. Ya meskipun belum resmi, tapi tetap aja aku harus ngejaga perasaan dia.
Kan gak lucu, Nay, kalau aku pengen perasaan aku dijaga, tapi sama perasaan orang lain aku malah bercanda. Dan seketika suasana hening. Mungkin terjadi kecanggungan antara aku dan Naila. Gimana kalau aku ajak Andra aja? Jadi kamu sama Bima, aku sama Andra. Kayaknya lebih seru dan lebih sehat deh, ujarku memberi penawaran pada Naila. Oh iya, bisa tuh, ujar Naila menyetujuinya. Dan saat itu aku merasa masalahnya sudah teratasi. Kemudian si Naila ini bilang sama Bima kalau aku setuju untuk ikut, tapi dengan syarat Putra gak usah ikut, karena aku sama doi aku, jadi kita berempat aja tanpa Putra. Dan ternyata si Bima cerita ke Putra bahwa aku gak mau ikut. Dan ternyata Bima cerita ke Putra bahwa aku gak mau Putra ikut karena aku maunya berempat aja. Dan karena aku udah punya doi, jadi gak mau deket-deket sama Putra lagi. Putra gak langsung percaya karena dia tahu aku orangnya susah banget dideketin. Hah? Punya doi? Kok bisa? Padahal katanya gak mau buka hati lagi, kata Putra pada Bima. Dan kemudian percakapan Bima dan Putra ini diceritain Bima ke Naila. Ya, namanya juga sahabat ya. Jadi si Naila ini nyeritain lagi ke aku. Dan kalimat itu terus berputar di kepala aku saat aku udah sendiri aja di kamar. Katanya gak mau buka hati lagi, katanya gak mau buka hati lagi, katanya gak mau buka hati lagi. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri, tapi gagal. Aku gak bisa tenang. Ada banyak sekali tanda tanya yang aku tujukan ke diri aku sendiri. Apa karena itu Putra pergi? Emangnya aku ada bilang gitu ya sama Putra? Apa aku salah buka hati untuk orang lain? Gimana ya perasaan Putra pas tahu cewek yang gak mau pacaran tiba-tiba udah sama yang lain? Rasanya sangat tidak enak. Tapi setelah lama berkelut dengan isi pikiran aku sendiri, akhirnya aku mendapatkan jawabannya. Sebenarnya bukan jawaban sih, lebih tepatnya kalimat-kalimat semacam pembelaan diri untuk membuat perasaan aku lebih tenang. Gak mau buka hati. Oke, jadi gini. Mungkin maksud aku saat itu gak mau buka hati meskipun udah jatuh hati sama Putra, tapi gak mau ada hubungan lebih, ya karena ada banyak alasan. Salah satunya Putra dekat dengan banyak cewek selain aku. Ya mungkin wajar aja bagi dia, toh dia sama aku juga gak ada apa-apa. Tapi bagi aku saat itu aku gak bisa, karena jikapun kami pacaran, Putra pasti akan tetap dekat dengan cewek-cewek itu dengan alasan mereka temen. Tapi hati siapa sih yang gak sakit lihat cowoknya temenan sama banyak cewek, apalagi teman ceweknya lebih cantik dari dia. Dan yang kedua, gak mau buka hati bukan berarti selamanya aku gak mau jatuh cinta lagi. Gak gitu, pokoknya gak gitu.
Yang ketiga, mungkin maksud aku dulu itu gak mau buka hati sama orang yang salah. Tapi kan sekarang udah ketemu sama orang yang menurut aku baik. Dan gak ada salahnya kan kalau aku memutuskan untuk memberikan dia kesempatan. Lagi pula itu hal yang wajar. Nah, sebenarnya alasannya gak begitu memuaskan. Lebih ke pembelaan diri agar aku gak terlalu menyalahkan diri aku atas kepergian Putra waktu itu. Jadi menurut kalian gimana? Apa ini emang murni kesalahan aku atau ya emang udah takdir aja? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Enggak gitu ya. Aku udah baik-baik aja, sangat baik, lebih dari baik, dan baik sekali. Jadi ya, bye-bye, sampai jumpa di cerita berikutnya.